Salam dan bahagia. Salam. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang kami hormati narasumber yang sudah hadir, Bapak Dr. Andus Haji Darul Siska, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua Program Studi, dosen, rekan-rekan mahasiswa, dan sivitas akademika yang hadir pada acara ini. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi MPRRI pada hari ini, Rabu 10 Mei 2023 di Aula Haryono Suyono, Universitas Taman Mengawali acara, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yuliska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Waskuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah bersaudaraku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
kasih negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh peserta acara. Melapor dulu, lapor pembacaan teks Pancasila. Lapor pembacaan teks Pancasila siap dulu. Laksanakan. Ya, bacaan. Nggak, menghadap ke sana. Ya. Grogi. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor pembacaan Pancasila selesai. Kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, kita dengarkan sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis oleh Bapak Doni Chandra SMM. Kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Bang Darul, itu ciri khas kita di mahasiswa. Salam dan bahagia jawabannya salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kurnianya kita dapat hadir dalam acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang pada hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Bapak Dr. Andus Haji Darul Siska. Beliau ini merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Komisi 9, komisi menyangkut tentang kesehatan, tenaga kerja luar negeri, dan lain sebagainya. Jadi memang kita sangat bersyukur beliau hadir di hadapan kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi kita, spirit bagi kita untuk melangkah ke depannya. Salawat dan salam tidak lupa juga kita panjatkan ke junjungan umat yang ingin dan beserta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Darul Siska, saya lebih sukanya memanggil abang karena kita kenal sudah lama. Beliau ini senior saya, guru pendidik saya dalam hal berdiskusi dulunya sewaktu saya menjadi mahasiswa, sama seperti saudara. Beliau ini juga alumni Himpunan Mahasiswa Islam cabang Jakarta Raya. Ya. Jadi waktu saya LK2 pulang dari Bandung, saya ketemu dengan beliau.
diskusi banyak termasuk di Padang ini. Mungkin beliau ya rada-rada agak lupa, nggak apa-apa. Tapi yang sama beliau sekarang ini itu teman-teman saya juga. Salah satunya Pak Darmawan, RPD Caniago, itu semasa kepengurusan saya di Balkon di Sumatera Utara. Jadi benar berbenah, dan termasuk juga sahabat kita Dinda Widi, itu juga kita termasuk yang dari juru kameramen beliau, ya Aida Fitri ya, itu juga Dinda kita, beliau kuliah di Taman Siswa Bang. Ini semester akhir, mudah-mudahan selesai terakhir menyelesaikan perkuliahannya di Taman Siswa. Ini sangat, ini Pak demonstran Sumatera Barat ini, Adinda Tuya ini, dan termasuk juga di antara dosen. Saya perkenalkan dulu nih Bang, itu ada wakil dekan kita Bu Leni Hasan, silakan berdiri Bu Leni Hasan. Itu juga Kaprodi Manajemen Hesti Mayasari, Kaprodi Manajemen Retail ada ya? Belum masuk. Dan Kaprodi Magister Manajemen Asok, Dr. Gus Andri. Dan ada juga kita di Fakultas Ekonomi ini Bang, sebagai wakil rektor 1, itu Ibu Febriani, itu beliau wakil rektor. Itu juga ada dosen kita Bupati masuk sekarang, sudah Bupati dimisioner, itu Pak Yudas Subagalet. Ada juga Pak Dr. Rahmat Bangku Sulaiman, ini Adinda Bang juga, sekarang beliau Ketua Basdas Kota Pariaman. Jadi bisa juga nanti berkomunikasi sama Abang tentang banyak hal. Dan itu ada juga yang baru datang, itu Bu Budianti, dosen kita, termasuk juga istrinya Bapak Ketua Yayasan. Itu ada Yoga, ada Bu Mega, ada Widya, ada Bu Liza, dan lain sebagainya. Ini memang mayoritas nih Bang, peserta ini adalah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan begitu juga ada dari fakultas lainnya. Ini kita buat agenda di mahasiswa ini 2 Bang, sosialisasi 4 pilar. Setelah ini Abang nanti akan diapa juga oleh adik-adik kita mahasiswa, itu podcast nih Bang. Nah, podcast kita juga ada podcast di Taman Siswa ini, Bang juga sebagai narasumbernya. Bapak Ibu semua, ini kegiatan ini memang kegiatan yang saya sendiri, ini sebuah kehormatan yang datang kepada kita. Sebenarnya kalau ini sulit, tapi karena ada komunikasi yang baik antara kita dengan staf beliau, sehingga kegiatan ini diarahkan ke Taman Siswa. Sebelumnya Bang Darussiska ini memberi materi pilar di UNES, dan kita memang sengaja minta siang karena agenda kita tadi Bang banyak yang kuliah nih Bang. Jadi memang kita minta siang ini, dan kita mohon juga nanti Bang memberikan spirit dan motivasi kepada adik-adik mahasiswa, karena 4 pilar ini adalah merupakan sebuah kegiatan yang krusial, apalagi berhubungan dengan saat ini semakin berjamurnya kelompok-kelompok radikalisme yang ingin menghancurkan negara Republik Indonesia. Kita sangat bersyukur bahwa di dalam 4 pilar ini yang dilahirkan oleh masa Orde Reformasi, itu dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, itu merupakan sesuatu hal yang mesti kita lestarikan juga ada. Karena pada kondisi seperti itu kita mempunyai jiwa patriotisme. Kita tidak mau dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ingin mendapatkan sesuatu dengan kondisi ingin menghancurkan negara kita. Sudah banyak kita melihat bahwa di negara lain persatuan dan kesatuan itu runtuh, sehingga terjadi perang saudara di Suriah, di Irak, dan sebagainya. Nah, kita tidak ingin Indonesia menjadi negara berikutnya dari target-target kolonial dan
kelompok-kelompok tertentu yang ingin menghancurkan negara kita. Yang kedua yang perlu kami sampaikan juga kepada Abang, bahwa Universitas Tamasiswa Padang itu adalah kampus perjuangan, kampus yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan nasional. Beliau sebagai tokoh pendidikan nasional pada saat itu. Ini adalah kampus yang beliau canangkan. Kalau di Kota Padang ini itu dipimpin oleh Bapak Yusuf Nur, dan saat ini dilanjutkan oleh anak beliau Bapak Ki Irwandi Yusuf. Memang di samping itu kita juga berharap kepada Abang sebagai perwakilan kami di legislatif pusat dapat membantu kita dalam banyak hal. Kita siap bekerja sama, termasuk juga pendidikan itu adalah kemajuan satu bangsa. Ketika pendidikan itu tidak dapat berjalan dengan baik, maka ruh itu akan hilang. Dan kita juga berharap kepada Abang, karena kita mendengar tadi Abang menyampaikan kepada salah seorang dari mahasiswa kita yang mendapatkan beasiswa, itu sudah berjalan dengan baik. Dan kita juga berharap seperti itu. Abang juga melihat bangunan kita kiri dan kanan, kita juga bahwa perjuangan ini tidak sampai di sini, dan kita juga mengharapkan kepada Abang bisa bekerja sama lebih lanjut lagi ke depan dalam banyak hal. Kita punya riset nih, Bang, yang sudah dipatenkan itu tentang robotik. Jadi kentang itu berbuah di udara. Itu saudara kita yang menghasilkan itu saudara Dedet menjadi silakan Dr. Dedet berdiri. Itu sudah banyak ilmunya dipakai, Bang. Dan mengangkat citra Universitas Tamasiswa Padang dalam inovasi 114 inovasi di Indonesia, Bang. Kita di Sumatera Barat satu-satunya. Alhamdulillah. Kampus Universitas Tamasiswa. Mari kita beri aplaus. Dan itu sudah masuk dalam kategori UMP juga seperti itu dan lainnya. Universitas Tamasiswa Padang punya, dan kita punya lembaga risetnya, Pak. Dan tenaganya dipakai oleh Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat dan juga di Kementerian Perdagangan. Nah, jadi memang kita juga butuh nih, Bang, kalau memang ada nih, Bang, riset yang bisa kita kolaborasi, kita kerjasamakan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis siap untuk itu. Nah, dan kita punya orang yang berkarakter sekaliber itu. Nah, mudah-mudahan hal ini menjadi bagi kita, motivasi bagi kita, dan kerjasama ini berlanjut. Buktilah Bang Darul Siska ini sudah 2 kali mengadakan kegiatan 4 pilar. Dulu kita di Basku nih, Bang. Nah, sekarang di Tamasiswa, dan kita punya orang-orang hebat, dosen-dosen hebat, praktisi dan lain sebagainya, dengan berbagai latar belakang yang kita miliki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita berharap Abang nanti memberikan materi sosialisasi sekaligus memberikan motivasi bagi kita bagaimana ke depannya. Tidak hanya materi ini, Bang, termasuk juga persoalan-persoalan ketenaga kerjaan. Karena mahasiswa kita ini butuh informasi nasional itu menyangkut tentang hal-hal tersebut. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Hadirin yang dihormati, acara selanjutnya pemaparan materi 4 pilar oleh Bapak Dr. Agus Haji Darul Siska, anggota DPR Komisi Sosial Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam bahagia. Pak Yuni Chandra yang saya hormati, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Tamasiswa, Ibu Wakil Rektor, para dosen, ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak yang
saya muliakan, saya banggakan, dan saya sayangi. Kita bersyukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sehat, kita berkesempatan hadir siang ini bersama-sama. Mudah-mudahan silaturahim kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada pemimpin umat, tokoh tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua ini mendapat syafaat Rasulullah di hari perhitungan kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah kita mau hidup sehat? Maka rajinlah berolahraga. Sungguh saya hari ini sangat terhormat bisa hadir di Universitas Taman Siswa. Ini banyak tokoh, banyak dokter, ada profesornya juga. Saya sebetulnya agak gugup juga menghadapi orang-orang pintar ini, karena saya S1-nya juga lulusnya lama. Orang-orang pintar itu kan 4 tahun udah sarjana, saya 8 tahun baru sarjana. Artinya otaknya tidak terlalu baik lah, karena kuliahnya juga sambil bekerja. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita bersama-sama berbagi informasi. Kalau dari segi keilmuan, Pancasila itu kan MKDU yang wajib ya di semua fakultas. Kalau itu kajiannya sangat ilmiah dan akademis. Sekarang saya mau menyampaikan dalam perspektif yang agak politis, yang barangkali dosen-dosen agak enggan mengucapkan yang biasa saya mau sampaikan ini. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Sebelum kita masuk substansi, saya ingin kita kontes cerdas, cermat, cepat. Saya akan ajukan satu pertanyaan yang bisa jawab untuk Rp50.000. Ya, mahasiswa pasti bisa lah ini. Kalau dosen-dosen jangan ikut ya. Tolong sebutkan 4 tujuan kita bernegara. 50.000. Wah, ayo. Ada yang angkat tangan nggak? Angkat tangan. Wah, ini perlu disiapkan ini. Ayo, ada yang mau angkat tangan? 50.000. Jangan sampai close. Nih mau lewat aja nih 50.000 nih. Nggak ada yang mau jawab. Masa mahasiswa? Ya, di belakang silahkan. Tolong dikasih mic. Ya, nyonteknya boleh, nggak apa-apa kok. Ya, silakan apa? Ya, silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andrea Puspasari, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 4 tujuan kita bernegara yaitu: pertama, melindungi segenap warga negara Indonesia, memajukan sejahtera umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan perdamaian dunia. Iya, untuk contekannya 50.000. Maju ke depan. Ada yang bayar kok di belakang itu. Langsung terima. Langsung cash itu. Jadi ini saya kira penting ini. Pertanyaan ini harus jawabnya dikuasai oleh semua kita. Untuk apa kita hidup berbangsa dan bernegara ini tujuannya tadi sudah disebutkan. Dan masing-masing kita seyogianya mengambil peran di salah satu bidang di situ, atau di salah 2 bidang di situ, atau di salah 3, atau di keempat-empatnya bidang itu kita ambil peran. Jadi kalau kita tidak ambil peran,
maka sebetulnya tujuan kita bersama hidup berbangsa dan bernegara ini sulit diwujudkan. Apalagi kalau banyak orang yang tidak ikut dalam upaya mencapai tujuan itu. Jadi tinggal masing-masing kita para mahasiswa. Kalau para dosen sudah jelas bidang yang dia ambil adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu mungkin juga memajukan kesejahteraan umum karena mungkin ada bisnis, ada usaha-usaha lain. Kalau Pak Bupati kan ikut melindungi segenap tumpah darah dan wilayah. Pak Bupati pernah mengambil bidang yang pertama itu, melindungi segenap tumpah darah dan wilayah. Ada juga yang mau nanti yang tamat dari sini mau bekerja untuk memajukan ikut dalam perdamaian dunia, artinya aktivitasnya terkait dengan kegiatan Kementerian Luar Negeri sebagai duta besar atau sebagai pemikir-pemikir terkait ekonomi dunia. Semua itu harus kita ambil peran. Kalau tidak, tujuan kita bernegara ini sulit untuk kita capai. Jadi sama saja buat saya pentingnya hadir di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, karena kualitas sumber daya manusia itu tidak ditentukan oleh tempat pendidikannya, tapi ditentukan oleh kualitas manusianya itu sendiri. Karena di perguruan tinggi itu kita hanya paling anak-anak sekarang 4-5 tahun, sementara untuk mewujudkan cita-cita kehidupan bangsa ini kita akan lakoni, kita akan laksanakan sampai akhir hayat kita. Jadi pengabdian yang sesungguhnya bukanlah selama kita menuntut pendidikan di perguruan tinggi, tetapi justru setelah lulus dari perguruan tinggi baru kita menentukan pengabdian kita di bidang apa yang berkontribusi positif terhadap kehidupan kita, mewujudkan cita-cita bangsa kita. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak yang saya cintai, yang saya banggakan, jadi kalau anggota MPR itu ya juga anggota DPR, yang anggota DPD yang juga anggota MPR, datang ke perguruan tinggi, datang ke masyarakat menyampaikan sosialisasi 4 pilar adalah dalam rangka mengajak kita semua memahami bahwa masing-masing kita itu diharapkan ada perannya dalam mewujudkan cita-cita bangsa kita. Kalau tidak, 270 orang Indonesia ini, kalau yang paham tujuan berbangsa dan bernegaranya hanya yang sampai di perguruan tinggi, maka sebetulnya yang ikut mengabdikan, mendedikasikan dirinya untuk mewujudkan cita-cita bangsa tidak lebih dari 5%. Karena perguruan tinggi kita tidak bisa menampung lebih banyak dari itu. Nah, saya ingin lanjut. Inilah tujuannya kita hidup berbangsa dan bernegara. Jadi saya harapkan para mahasiswa setelah tamat dari sini, tentukanlah mau mengambil bidang yang mana atau mendedikasikan dirinya di bidang apa di antara 4 itu dalam rangka kita berkontribusi mewujudkan cita-cita bangsa kita. Oleh karena itu, di dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa yang kita sebut 4 tadi itu ada koridor-koridor, ada tiang-tiang penyangga yang harus kita pahami sama-sama, dan itu kita sebut sebagai pilar. Makanya 4 pilar itu sebetulnya 4 tiang, yang tiang itu tidak mesti sama statusnya. Nah, itu gedung ini kuat karena tiangnya kokoh. Istiqlal itu kuat karena tiangnya kokoh. Nah, pilarnya kokoh. Kapal-kapal layar itu yang bisa berlayar sebelum kita mengenal kapal dengan mesin, itu berlayarnya hanya dengan layar yang diikat di pilar-pilar, di tiang-tiang. Makanya tiang itu harus kokoh, dan kita mempunyai 4 pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedudukan tidak mesti sama. Kalau kita lihat di gereja, di masjid,
Itu kan tiangnya ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi satu sama lain saling menguatkan. Nah, inilah 4 pilar kita sebagai konsep, prinsip, dan nilai-nilai dasar yang dianut oleh kita di dalam rangka mewujudkan keutuhan kita, mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Ini Pancasila sebagai dasar negara, sebagai undang-undang dasar negara, sekaligus sebagai ADART-nya bangsa kita. Kita punya cita-cita, kalau berorganisasi ada ADART-nya, Republik Indonesia ADART-nya ya Undang-Undang Dasar 45. Di situ diatur bagaimana memilih presiden sebagai pimpinan eksekutif, bagaimana memilih legislatif, anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota. Di situ diatur mengatur tentang Mahkamah Agung, BPK, dan semua lembaga-lembaga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian NKRI adalah konsep kita hidup berbangsa yang beribu-ribu pulau ini. Kita satu wilayah, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan hukum, satu kesatuan politik, dan satu kesatuan cita-cita. Bhinneka Tunggal Ika adalah sesuatu yang niscaya. Kita ini berbagai latar belakang di Indonesia, agamanya beda-beda, sukunya lain-lain, bahasanya juga macam-macam, tapi kita prinsipnya untuk Indonesia. Karena apa? Karena tidak jaminan negara yang satu ras, satu agama, satu bahasa, kemudian menjadi kekuatan negara yang kuat. Irak dan Iran itu satu ras, satu agama, satu bahasa, tapi tidak satu bangsa, dan mereka perang satu sama lainnya. Nah, inilah kekayaan bangsa kita. Latar belakangnya beda-beda, agamanya lain-lain, sukunya juga lain-lain, bahasa daerahnya macam-macam, tapi kok kita bisa kompak sebagai satu kesatuan bangsa. Ini kekayaan yang harus kita syukuri, yang ditinggalkan oleh para pendiri bangsa kita. Ini nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila, saya kira tidak sesuatu yang baru bagi Bapak dan Ibu, bagi mahasiswa. Ini sudah diajarkan di berbagai mata kuliah, saya lanjutkan saja. Ini nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar. Kita menganut sistem demokrasi, menganut asas kemanusiaan, kesamaan derajat. Kita menganut sistem equal before the law, sama kita di mata hukum. Mau dia pejabat, mau dia rakyat, mau dia kaya, mau dia miskin, sama di mata hukum. Oleh karena itu prinsip nilai kesamaan derajat itu harus menjadi pemahaman kita. Jangan sampai ada kelompok lain yang menjajah kelompok yang lainnya. Kemudian ketaatan pada hukum. Saya kira ini yang kita sangat tertinggal. Hari ini kita masih mendengar ada orang yang diperlakukan tidak adil oleh penguasa, tidak adil oleh hukum, tidak adil oleh masyarakat. Karena apa? Karena ketaatan kita kepada hukum masih rendah. Padahal negara demokrasi baru bisa dibangun kalau kita betul-betul menganut 3 prinsip itu. Yang pertama, ketaatan kepada hukum. Yang kedua, kesejahteraan di bidang ekonomi. Yang ketiga, kemampuan intelektual suatu bangsa yang diharapkan semuanya manusia terdidik. Jadi kalau 3 prinsip ini tidak kita miliki dalam kehidupan bermasyarakat, maka demokrasi yang kita teriakkan itu demokrasinya masih demokrasi yang prosedural, belum demokrasi yang substantif. Jadi kalau hari ini kita dengar ada pilkada masih money politics, ada pileg money politics, ada pemilihan kepala desa juga money politics, itu indikasinya demokrasi kita belum sehat, karena 3 prinsip tadi itu belum menjadi prinsip hidup kita sebagai anak-anak bangsa. Ini NKRI, kita mengandung kesatuan wilayah, mengakui persatuan Indonesia, kita ingin ada nilai-nilai kemandirian,
wilayah kita ini adalah satu kesatuan walaupun dibatasi oleh laut, pulau yang satu dengan pulau yang lain. Tapi kita menyebutnya justru pulau itu bukan memisahkan, laut itu bukan memisahkan pulau, tapi laut itu adalah yang menyambungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain dari Sabang sampai Merauke. Ini prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang orang Indonesia kulitnya sedikit hitam, rambutnya sedikit keriting. Itu juga orang Indonesia yang harus kita perlakukan sama. Perbedaan di dalam masyarakat kita tidak seyogianya menjadi kita bermusuhan satu sama lain, tapi justru harus komplementari satu sama lain. Yang kaya bisa membantu yang miskin itu berarti kalau dia diberdayakan oleh yang kaya. Yang kaya itu tidak akan menikmati rasa kayanya kalau tidak ada yang miskin. Betul nggak, Pak? Betul nggak, saudara-saudara sekalian? Kalau kita semua kaya, income per kapita kita sudah 100.000 US dollar per tahun, maka nggak ada lagi yang mau bertani, tidak ada lagi yang mau tukang ojek, tidak ada lagi yang mau jadi sopir, karena income per kapitanya sudah besar. Jadi perbedaan itu justru saling menguatkan kita satu sama lain. Dan itu yang membuat kita mestinya saling cinta, saling rukun, dan kita saling menguatkan dalam kehidupan gotong royong. Nah, itu pengantarnya. Yang ingin saya sampaikan yang agak penting, yang di luar biasa kebiasaan di perguruan tinggi atau di kampus. Yang ini yang saya agak susah lihatnya, jadi saya mesti berpindah. Jadi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, anak-anakku yang kusayangi, kita sebagai bangsa udah punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar, punya kesepakatan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Apakah dengan memahami itu kita kemudian jadi sejahtera? Tidak. Kita punya tantangan. Kita sebagai negara itu punya tantangan di internal kita sebagai bangsa itu punya tantangan. Yang pertama tantangan kita itu apa? Masih lemahnya penghayatan kita dalam pengamalan beragama. Itu satu. Yang Muslim belum jadi Muslim yang baik. Yang Kristiani belum jadi Kristiani yang baik. Yang Buddha belum jadi Buddha yang baik. Yang Hindu belum jadi Hindu yang baik. Ini tantangan kita. Padahal kita sudah menyepakati ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar kita berbangsa dan bernegara. Tapi belum terimplementasi di dalam kehidupan kita. Rasulullah yang saya ikuti ajarannya itu mengajarkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah tidak mengatakan saya diutus untuk mengislamkan dunia, tidak. Makanya kebebasan beragama itu milik semua orang. Dia mau Islam boleh, mau Kristen boleh, mau Katolik boleh, mau Hindu, Buddha boleh. Semuanya bebas untuk memeluk agama. Tetapi ukuran kita beragama yang baik adalah pada akhlak. Itu tercermin dari akhlak kita. Sudahkah kita hadir menyenangkan orang tua kita? Sudahkah kita hadir menyenangkan adik dan kakak kita? Sudahkah kita hadir menyenangkan famili-famili kita? Sudahkah kita hadir menyenangkan dosen-dosen kita? Sudahkah kita hadir menyenangkan masyarakat kita? Sudahkah kita hadir menyenangkan bangsa kita? Ukurannya di situ. Karena norma agama, norma budaya mestinya tidak dipertentangkan. Karena itulah ukuran akhlak seseorang. Saya kira di mana-mana, agama manapun pasti melarang untuk meludahi seseorang. Betul nggak Pak Yudas? Di dalam agama Nasrani boleh meludahi orang, Pak? Bolehkah kita menghukum orang tanpa melalui pengadilan? Semua agama juga melarang. Jadi prinsip dasarnya adalah kita melaksanakan ajaran agama secara sungguh-sungguh. Baru kita mau disebut manusia yang Pancasilais. Kalau tidak, maka
tantangan ini harus kita selesaikan dulu kalau kita sebagai bangsa mau maju. Beragamalah secara baik sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Di other side atau di sisi lain ada ancaman yang tadi disebut oleh Pak Dekan. Ada sekelompok orang yang keliru dan sempit memahami agamanya. Dia Muslim. Kalau yang bukan Muslim dianggap itu bukan saudaranya. Dia Nasrani. Kalau bukan Nasrani dianggap yang bukan Nasrani itu bukan saudaranya. Padahal ukuran kita bersaudara di negara ini adalah persamaan, sama-sama beragama, sama-sama ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Sekarang ada sebagian orang menjadi seolah-olah merasa menjadi pemilik agama, bukan pemeluk agama. Makanya pada kelompok-kelompok kecil yang sekarang menjudge orang, oh dia nggak bakal masuk surga. Oh dia ini masuk neraka. Seolah-olah kunci surga, kunci neraka dipegang ditaruh di dalam kantongnya. Nah ini ancaman juga. Di satu sisi ancamannya kita belum beragama yang baik. Di sisi lain ada yang beragamanya agak paham-paham sedikit, tetapi kemudian mengkafirkan orang lain. Ini dua ancaman yang terjadi di negara kita. Dan ini harus kita waspadai, jangan sampai mengganggu keamanan dan kenyamanan kita sesama warga bangsa. Yang kedua, kita agak mengabaikan kepentingan daerah. Banyak daerah-daerah terbengkalai pada periode lalu tidak dibangun dengan baik. Makanya zaman dulu kita masih mendengar ada impres di kaki bukit yang tidak ada dosen, tidak ada murid, tidak ada guru, hanya untuk kandang kambing. Kenapa? Karena daerah perencanaannya semuanya dari pusat. Semenjak tahun 2004 kita sudah memakai otonomi daerah. Tapi apakah dengan otonomi daerah sudah menjawab soal? Tidak juga. Karena sekarang otonomi daerah itu, ini Pak Yudas ini mantan bupati, baru mau otonom pada perencanaan pembangunan daerahnya. Tapi belum otonom membiayai pembangunan daerahnya. Karena memang tidak potensinya daerah kita ini, tidak semua daerah bisa diotonomkan mestinya. Tapi karena semangat dulu kita otonomi daerah, diotonomkan daerahnya. Hari ini otonomi daerah belum membawa kebahagiaan bagi seluruh warga kita. Malahan otonomi daerah ini justru menimbulkan friksi-friksi antara pusat dan daerah. Di sisi lain, akibat otonomi daerah, ada fanatisme daerah yang berlebihan. Mengangkat pejabat harus dari daerahnya sendiri. Makanya kadang-kadang saya menemukan di beberapa daerah, padahal dia nggak punya dokter, dia nggak punya SKM, sarjana kesehatan masyarakat, dia angkatlah sarjana hukum menjadi kepala dinas kesehatan. Kenapa? Karena ini putra daerahnya. Padahal dia nggak punya putra daerah yang kompeten untuk jabatan itu. Nah ini fanatisme daerah yang berlebihan ini, kita tidak mendapatkan kepemimpinan daerah di berbagai level yang baik. Yang ketiga, tantangan kita, kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan. Kita masih kadang-kadang belum menerima perbedaan. Kita belum menerima kemajemukan kita sebagai warga bangsa. Kita tidak menghargai orang yang berbeda pendidikan, berbeda suku, berbeda agama. Kadang-kadang kita tidak menghargai. Kita anggap orang yang dari timur lebih di bawah kita status sosialnya. Maaf, saya mau mengatakan masih ada sebagian di daerah ini yang mengatakan teman-teman dari Mentawai itu dianggap lebih rendah kelasnya. Ini sesuatu yang harus dihapuskan dari pikiran kita. Karena dia punya potensi yang sama ini. Sesama anak bangsa, tinggal kemana potensi itu dikembangkan. Nah, kemajemukan itu harus menjadi pedoman, menjadi perhatian kita untuk tidak menimbulkan perpecahan, apalagi
terjadi gesekan-gesekan di tengah masyarakat. Yang keempat, ini tantangan kita. Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa. Ini mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, DPRD, tokoh-tokoh publik itu kadang-kadang tidak menjadi teladan bagi lingkungannya. Kita masih asik dengan kekuasaannya sendiri-sendiri. Malah kadang-kadang kekuasaan itu menindas orang yang lain. Nah, ini keteladanan tokoh-tokoh bangsa kita ini masih belum nampak di semua lini. Nah, kan mestinya kepala desa menjadi teladan bagi warga desanya. Pak Bupati jadi teladan bagi warga kabupatennya. Gubernur jadi teladan bagi warga provinsinya. Presiden jadi teladan bagi warga negaranya. Dalam kaitan ini sangat menyayangkan mantan-mantan presiden yang hari ini masih mau jadi ketua partai. Mestinya mereka menjadi guru bangsa, menjadi negarawan, yang pikirannya dikeluarkan hanya untuk hal-hal yang bersifat prinsip untuk kemajuan bangsa ini. Bukan lagi diperhadapkan dengan urusan-urusan kepala daerah, urusan pengangkatan bupati, wali kota. Udahlah, mantan presiden jangan cawe-cawe lagi urusan begitu. Menjadi guru bangsa. Tinggalkan sudah partai politik. Jadi tokoh bangsa. Makanya di Amerika dikatakan dedikasi kepada partai politik berakhir semenjak kita mulai mendedikasikan diri bagi kepentingan negara. Makanya kita butuh negarawan untuk teladan. Nah, ini kita belum. Kemudian yang terakhir, tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal. Ini tantangan buat kita generasi muda. Hari ini kita sungguh amat sangat prihatin. Yang mestinya mengayomi kita itu adalah hukum. Tapi aparat penegak hukum, polisi bermasalah. Malah polisi bunuh-bunuhan sesama polisi. Jaksa bermasalah. Karena jaksa juga ikut dalam korupsi. Hakim agung bermasalah. Karena itu adalah penegak hukum tertinggi yang bisa mengatakan baik dan benarnya bangsa ini ada di Hakim Agung yang menentukan. PK itu kan peninjauan hukum terakhir. Tapi Hakim Agung juga korupsi. Terus kita mau bersandar menegakkan hukum kepada siapa? Ini tantangan-tantangan kita sebagai anak bangsa. Bagaimana hukum mau tegak? Makanya sekarang masyarakat masih mengeluhkan hukum itu tajam ke bawah. Ke bawah, tumpul ke atas. Tumpul ke atas. Kenapa? Karena para penegak hukumnya bermasalah. Saya sengaja sampaikan ini supaya yang muda-muda ini berniat, bertekad mau meluruskan dan menegakkan hukum ini di masa yang akan datang. Menegakkan hukum bukan harus menjadi sarjana hukum, tapi paham aturan perundang-undangan sehingga kalau ada masyarakat yang terzolimi, kita bisa membelanya. Kalaupun kita tidak bisa membelanya secara hukum, kita bisa menunjukkannya, Pak, karena Bapak bermasalah secara hukum, sebaiknya Bapak cari orang pengacara yang baik. Pengacaranya si Anu, Pak. Kalau tidak, maka hukum tidak akan tegak. Kalau masyarakat tidak paham hak dan kewajibannya, maka ngurus KTP-nya masih dimain-mainin oleh lurah, ngurus SIM masih dimain-mainin oleh Polres, ngurus surat kelakuan baik masih dimain-mainin oleh camat. Kenapa? Hak dan kewajiban kita nggak paham. Nah, hak dan kewajibannya harus kita pahami agar kita bisa berjalan di rel yang benar di dalam rangka penegakan hukumnya. Kalau kita tidak tahu hukum,
pasti kita dimainkan oleh hukum. Itu tantangan kita sebagai bangsa di internal kita, yang harus kita lakukan perbaikannya di masa yang akan datang. Dan ini bukan kata saya, ini yang penelitian yang dilakukan oleh MPR secara terus-menerus. Setiap tahun kita evaluasi nih, apa tantangan kita bangsa ini supaya bisa maju ke depan. Nah, tantangannya yang tadi. Ini tantangan yang datang dari luar. Ada pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi, itu berpengaruh bagi kehidupan kita. Persaingan bangsa makin tajam. Intinya, kita sebagai bangsa akan tetap menjadi bangsa yang terjajah, baik secara politik maupun secara ekonomi, kalau sumber daya manusianya kita tidak diperkuat. Kita akan menjadi penonton bagi investasi di negara kita. Yang kita punya kekayaan alam berlebih, tetapi kita tidak punya inovasi yang banyak. Inovasi-inovasi datang dari luar, mengeruk kekayaan alam kita, karena mereka berebut. Indonesia itu diperebutkan karena sumber kekayaan alamnya. Kita masih punya emas, punya batu bara, kita masih punya minyak, kita punya sawit, punya ozon yang banyak. Jadi Indonesia itu diperebutkan. Investasi di Indonesia itu tidak murni hanya investasi untuk ekonomi saja, juga menanamkan sekaligus pengaruh politiknya. Maka menurut saya, ke depan tantangan kita adalah memajukan sumber daya manusia agar kita tidak diperbudak oleh kemajuan teknologi dan perkembangan global. Bapak dan Ibu, hari ini semua kita sudah dijajah oleh gadget, betul nggak? Saya kira semua di ruangan ini punya gadget. Dan itu mengharuskan kantongnya mengeluarkan uang untuk beli pulsa setiap bulan. Dan beli handphone yang baru kalau ada uangnya. Tapi saya mau tanya, apakah semua kita yang punya gadget itu produktif nggak buat kita? Memberi nilai tambah nggak bagi kehidupan kita? Belum semua yang punya gadget itu memberi nilai tambah bagi kehidupannya. Ada yang juga hanya memberi nilai kurang, karena dia harus bayar pulsa, beli handphone baru. Tapi dengan handphone itu dia tidak lebih dimudahkan. Hanya untuk nonton TikTok. Malah ibu-ibu sekarang, kalau anaknya menangis, bukan dikasih minum atau dikasih makan, dikasihnya HP. Dan itu juga salah satu penyebab kenapa anak-anak stunting, Ibu. Jadi pengaruh global itu, kemajuan teknologi dan persaingan antar bangsa itu berpengaruh bagi kehidupan kita. Kenapa hilang? Nah, ini yang kedua. Ini makin kuatnya intensitas dan intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Ini penting kita kuping baik-baik. Kalau memilih presiden yang akan datang, ini dipengaruhnya pengaruh siapa ini? Pengaruh Amerika kah? Pengaruh Cina kah? Pengaruh negara lain kah? Ini penting. Karena dialah yang akan menentukan kebijakan negara kita 5 tahun ke depan. Jadi semua pejabat publik yang punya akses untuk membuat kebijakan nasional mesti dipelajari baik-baik. Dia dedikasinya kepada bangsa atau dia dedikasinya kepada bangsa lain. Oleh karena itu Bapak dan Ibu dan saudara-saudara anak-anakku sekalian, ini dua tantangan internal dan eksternal yang sedang kita hadapi sebagai bangsa. Kalau kita tidak aware, tidak peduli, maka kita akan selalu tertinggal dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa kita. Nggak ada negara yang maju kalau SDM-nya tidak maju. Jepang itu tidak punya apa-apa. Dia tidak punya emas, tidak punya batu bara, tidak punya minyak, tidak punya sawit. Tapi kok maju? Karena SDM-nya baik. Kita baru bicara mengatasi stunting tahun 2022. Jepang sudah selesai dengan urusan stunting tahun 86.
Tahun 45 stunting di Jepang itu masih 30%, tahun 86 stuntingnya tinggal 6%. Kita sudah 77 tahun merdeka, stuntingnya masih 24%. 24 orang dari 100 yang lahir berpotensi stunting. Padahal kalau stunting itu IQ-nya udah sulit lah untuk tamat di perguruan tinggi kira-kira gitu. Nah sekarang kita baru berpikir mengatasi stunting. Singapura stuntingnya udah 2% sekarang. Hanya 2 saja yang kemungkinan stunting di Singapura dari 100 kelahiran. Tingkat IQ rata-rata orang Indonesia hanya 87. Nomor 130 di antara bangsa-bangsa di dunia. Nomor 10 di negara ASEAN. Ini tantangan kita sebagai bangsa yang kualitas SDM-nya belum baik. Jadi jangan kita merasa yakin kita akan aman-aman saja di masa depan kalau kualitas SDM kita tidak diperbaiki. Sumber kekayaan alam kita luar biasa, tapi kita tidak manfaatkan dengan maksimal. Saya 3 bulan yang lalu sempat ke Korea, itu melihat daun pinus. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, pernah lihat daun pinus nggak? Pernah. Untuk apa daun pinus di kita? Sudah digunakan belum? Di Korea itu daun pinus 200 kilo, ya 2 kilo diperas sedemikian rupa, diolah, dapatlah kapsul sebesar ini, seujung kelingking saya nih. Dan harganya sekarang sudah $0,5, 7.500 dari daun pinus yang diolah. Mereka teliti, ini baik sekali untuk membersihkan darah dan saluran pernapasan. Daun pinus, mereka sebutnya red pine. Nah kita belum, betapa banyak segala macam daun kita punya. Hari ini 90% obat dan bahan baku obat kita import masih. Jadi kemarin waktu COVID, karena kita telat melakukan penelitiannya, kita beli vaksin kemarin itu untuk mengatasi COVID-19 hampir 1.000 triliun. Coba kalau 1.000 triliun kita belikan buku untuk sekolah, kita bangun gedung sekolah dapat berapa tuh? Tapi karena kita telat penelitiannya, kita baru berhasil menelitinya, kita baru berhasil memproduksi vaksin untuk COVID baru pada Oktober tahun lalu. Nah sekarang kita sudah memproduksi sendiri vaksin COVID dan kita akan kirim untuk membantu negara-negara yang lebih terbelakang dari kita. Sebetulnya banyak bahan obat, bahan baku obat, dan obat yang bisa kita produksi dalam negeri. Tapi SDM kita belum mendukung untuk itu. Nah Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian, ini tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi sebagai bangsa. Walaupun kita punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar, punya NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kalau kita tidak memperbaiki SDM kita, maka semua itu kita tidak bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita. Ini sedikit peran pemuda, karena ini yang saya hadapi mahasiswa yang rata-rata adalah usianya usia muda. Ini Umar bin Khattab Khalifah mengatakan, setiap kali aku menemui masalah besar, yang kupanggil adalah pemuda. Harapannya terletak pada para mahasiswa ini. Pemuda itu warga negara yang usianya, ini definisinya masih macam-macam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tentang kepemudaan menyebutnya 16 sampai 30 tahun disebut pemuda. Saya kira ini usia mahasiswa dan sarjana yang sedang berjuang untuk membangun kehidupan diri dan kehidupan keluarganya. Ini tantangan kekinian anak-anak bangsa yang muda-muda nih. Nilai-nilai agama dan budaya bangsa belum menjadi etika dalam hidupnya. Perasaan saya dulu kalau naik kereta atau naik bis, kalau lihat ibu-ibu atau bapak-bapak yang agak lebih tua naik, terus yang muda-mudanya berdiri. Hari ini
jangan diharap itu terjadi Bapak Ibu di kereta api atau di bis kota. Kenapa? Etika kita tidak lagi mengajarkan itu. Makanya dulu waktu saya masih kecil-kecil diajarkan mata pelajaran lebih awal dari itu. Lebih awal dari itu. Ayo. Itu adalah kelakuan gitu loh. Budi pekerti. Ada pelajaran budi pekerti waktu kita anak-anak masih SD. Dan itu dianut tuh sampai dewasa. Nah sekarang nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya itu nggak lagi ada. Ini tantangan buat anak-anak muda. Kemudian mengabaikan proses demokrasi. Kita lebih cenderung kepada hasil. Kita nggak mau ada proses orang dipilih secara reguler gitu. Makanya kepala desa sekarang dari 6 tahun mau 9 tahun. Demokrasi mereka nggak mau. Ada demokrasi, nggak mau ada pemilihan. Kemudian kurangnya pemahaman, penghayatan, kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, Pancasila kita ucapkan, tapi nilainya persilanya tidak menjadi elaborasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Penegakan hukum bertentangan dengan prinsip keadilan. Ya, makanya anak-anak muda kita sekarang lebih cenderung melakukan penghakiman sendiri. Baru kita dengar ada anak pejabat karena dia merasa kaya bapaknya bisa menginjak-injak anak seusianya, menginjak kepala temannya. Ini kan sesuatu. Kita tidak lagi menghargai nilai-nilai kemanusiaan orang lain. Kemudian konflik sosial tidak dikelola dengan baik, masih terjadi perkelahian antar kelompok, antar kampung. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Yang berkuasa kadang-kadang masih suka memamerkan kekuasaannya. Ini tantangan pemuda, globalisasi, kemajuan teknologi tidak selalu membawa kebaikan kalau tidak dikelola dengan baik. Radikalisme, tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan. Kita cenderung antitesis kepada sesuatu yang sekarang kita anggap baik. Oh, kita mesti lain dari yang ada itu. Mesti beda. Kalau enggak, eksistensi kita enggak dianggap. Kemudian narkoba. Saya berpikir tadinya Sumatera Barat itu bebas dari narkoba. Tapi ternyata penyelundupan narkobanya bisa 34 kilo di Sumatera Barat. Coba. Jadi ada berseni syarat-syarat berseni kita bulah lebih banyak pada ucapan. Tidak lagi pada perilaku para masyarakat kita. Ini yang mengancam anak-anak muda kita, mabuk-mabukan. Dianggap sekarang kalau tidak minum bir, tidak minum wine, dianggap tidak modern lagi. Padahal ukuran modernisasi bukan pada bir dan pada wine, tapi adalah pada pola pikir dan pola hidup kita. Narkoba, ini na'udzubillah, jauh-jauh hendaknya mahasiswa taman siswa harus jauh dari narkoba. Kalau sekali kena narkoba, saraf-saraf otaknya tidak akan pernah pulih sebagaimana sebelum kena. Pergaulan bebas, ini juga ancaman bagi anak-anak muda kita. Nah, ini yang diharapkan. Kita masih mau rela berkorban untuk lingkungan, untuk masyarakat yang lain. Masih mau memupuk nasionalisme. Ada rasa cinta bangsa. Cinta bangsa itu bukan hanya di bibir, tapi bagaimana membangun diri kita menjadi seseorang yang mempunyai arti bagi kehidupan negeri ini. Sekecil apapun. Jangan menjadi beban masyarakat, apalagi sampah masyarakat. Cinta tanah air, bukan hanya menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetapi lebih kepada dedikasi kita kepada bangsa ini apa. Ini sikap-sikap yang diharapkan dari para pemuda kita. Mau bela tanah air, ada bela negaranya. Bela negara itu kadang-kadang menolong orang yang sedang kena musibah, longsor, banjir. Itu bagian dari membela negara kita. Hidup disiplin, ini yang barangkali mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Bagi yang beragama Islam, bulan puasanya disiplin betul. Mau berbuka puasa 5 menit belum
beduk, tapi udah duduk, bikin kopi, siap-siap minum teh, kolak udah ada di depan bulan puasa. Sahurnya juga tepat waktu. Coba besoknya, kuliah tepat waktu apa enggak? Rapat para pejabat tepat waktu apa enggak? Jadi nilai-nilai yang diajarkan oleh agama itu hanya dilaksanakan sebagai ibadah, bukan menjadi sikap hidup. Para pemimpin kita, mau kepala dinas, mau kepala pemerintahan, mau menteri, dia belum datang ke ruang rapat kalau yang peserta rapatnya belum lengkap. Padahal yang memimpin rapat itu mesti datang 5 menit sebelum rapat juga harus duduk mestinya di tempat rapat, sehingga dia menjadi contoh yang lain. Saya kira Pak Yudas melakukan itu. Pak, ini disiplin, ini penting. Nggak ada negara yang maju kalau masyarakatnya nggak disiplin. Tapi kalau kita ke Singapura, kita bisa disiplin tuh. Tidak buang sampah sembarang tempat. Tidak menyeberang yang bukan tempat penyeberangan. Kalau di sini kan enggak. Naik motor, saya ke kanan, beloknya ke kiri. Jalannya di sebelah kiri, mestinya dia jalan sebelah kanan, melawan arus. Ini kan kita tidak disiplin. Nah ini kan mesti kita rubah. Dan semua yang melanggar disiplin di jalan raya itu beragama itu. Tapi nilai-nilai agama itu hanya tinggal waktu dia mengerjakan ibadah. Nilai-nilai agamanya ada. Tapi di benak masyarakat, nilai ibadahnya dia tinggal. Norma-norma yang diajarkan oleh ibadah itu tidak diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Harus menjadi pemimpin yang visioner, kita mulai mesti rasional dan taat pada agama. Ini yang harus juga dimiliki oleh generasi muda kita. Ini peran pemuda dalam menjaga NKRI. Saya kira semua mahasiswa ini lebih bertanggung jawab karena lebih bernasib baik mengecap pendidikan di perguruan tinggi, lebih bertanggung jawab daripada mereka yang cuma SMA, lebih bertanggung jawab daripada mereka yang cuma pendidikannya SMP atau SD. Apalagi pemuda ini yang akan meneruskan kepemimpinan bangsa ini di masa yang akan datang. Negara ini butuh pemuda yang bisa mencari solusi terhadap masalah. Bukan pemuda yang frustrasi dan hanya bisa maki-maki. Saya kira ini penting, walaupun kalimat bijaknya pendek, tapi ini penting. Solusi ini bukan hanya solusi untuk berbangsa dan bernegara. Solusi untuk diri sendiri, solusi untuk keluarga, solusi untuk masyarakat, dan solusi untuk bangsa kita. Nah, makanya dari sekarang berlatihlah mencari solusi bagi setiap masalah yang dihadapi dengan disiplin, rasional, dan tetap menganut nilai-nilai norma keagamaan yang diajarkan. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Waktu kita masih ada lebih kurang 45 menit untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.